Balik lagi sama Haru. Karena belakangan ini aku banyak dapat klien yang request past life reading, jadi sekalian aja lah ya kita bahas mengenai apa sih sebenarnya past life reading itu. Soalnya banyak banget nih dari kalian yang suka banget sama masa lalu. Mungkin termasuk kepoin mantan ya. Dasar netizen Indo. Tapi ini masa lalu beda guys sama yang bakal kita bahas. Yang akan kita bahas ini mungkin bisa ratusan atau ribuan tahun yang lalu, tergantung dari mana kalian membuat karma yang mengganggu banget di hidup kalian hingga ke siklus kehidupan kalian sekarang ini nih. Nggak usah lama-lama lagi lah ya, kayaknya udah pada kepo nih. Sebelum kita masuk ke topik utama, jangan lupa untuk subscribe channel aku, like videonya, dan nyala notifikasi kalian. Enjoy the show. Jadi, pertama-tama sejak aku buka special request reading ini bermula dari satu orang yang nanya ke aku mengenai past life-nya. Ketika aku pertama ambil, aku sebenarnya cukup ragu. Tapi syukur-syukur nih ya, ternyata aku dikasih akses untuk baca past life orang tersebut. Abis itu, berbekal kenekatan, aku akhirnya buka deh past life reading ya. Ternyata banyak banget orang yang kepo sama kehidupan masa lalunya mereka sebelum siklus kehidupannya sekarang. Mungkin ini pengalaman unik ya, karena orang juga pasti merasa kayak kok hidupnya begini, atau kenapa kok merasa hidupnya sial, atau ya paling cuma kepo aja sama sebenarnya dulu aku tuh apa sih gitu. Apakah aku dulu seekor anjing lucu, atau kucing jalanan, atau memang bangsawan, atau mungkin keturunan penyihir, Lemurian, Atlantean? Ya mungkin, asal jangan reinkarnasi jadi gembok WC umum aja ya. Oke, dari semua special request reading yang aku pernah terima ya, akhirnya aku memutuskan untuk bikin reading ini sebagai sesi spesial di satu section sendiri. Dengan lama pengerjaan, ya kurang lebih 3-5 hari lah ya. Mungkin ya bisa lebih sih kalau ada gangguan energi atau perizinannya. Dan jujur sampai sekarang ini nih banyak banget orang yang ngantri. Karena dalam sebulan ini aku cuma bisa buka 2-3 kali ya untuk reading, dan ya readingan yang sangat spesial ini, dan gak banyak reader loh yang mau mengakses bacaan ini ya. Kalau kalian tanya kenapa kok bukanya cuma 2-3 kali doang sebulan, jadi perlu kalian ketahui bahwa memang yang namanya mengakses kehidupan masa lalu itu berhubungan dengan energi. Perizinan dengan leluhur-leluhur dan penjaga-penjaga kalian ya, itu nggak mudah ya guys, kayak yang barusan aku mention. Belum lagi kalau misalkan ada faktor kayak Mercury retrograde alias perputaran planet yang mengalami kemunduran, dimana kalau kalian ngeh nih ya, tiap kali ada retrograde, pasti kalian banyak berantem atau tawuran sama orang gara-gara salah ngomong ya, itu ciri-ciri utamanya lah. Atau HP mendadak rusak. Nah, Mark Zuckerberg aja nih kemarin udah jadi korban kan. Facebook, WhatsApp, Instagram semua down shy. Terus apalagi, rice cooker mendadak bisa nyanyi mungkin ya. Nah, atau faktor lain kayak readernya sakit karena nggak dikasih akses sama yang jagain, alias yang jagain marah, dan banyak faktor lainnya. Biar kita nggak ribet, sebenarnya aku udah menginterview terparalel lagi. Bahkan ya, sebelum video minggu lalu tayang ya. Tapi karena mereka waktu itu berhalangan, jadi aku cuma kasih mereka pertanyaan yang nantinya mereka jawab. Berikut hasil interviewnya. Oke, jadi yang pertama ada pertanyaan, apa itu past life reading? Past life reading adalah metode divinasi untuk membaca sekelibat keadaan dari siklus kehidupan masa lalu dari Akashic Records. Biasanya, past life reading digunakan untuk melihat karma yang ada di dalam hidup seseorang, urusan-urusan di masa lalu yang belum selesai, membantu memberi insight mengenai tujuan hidup seseorang, healing, atau bahkan memberikan clue mengenai kondisi yang dialami oleh orang tersebut di kehidupan yang sekarang. Jadi, bedanya dengan past life regression apa? Nah, past life regression adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang terapis kepada individu agar mereka bisa masuk dan hadir langsung ke past life-nya. Beda dengan past life reading ya guys, dimana reader akan membacakan melalui teknik pilihannya. Mau itu membaca lewat energi, meditasi, scrying, atau metode divinasi lainnya seperti kartomancy, ya, tarot, oracle, gitu-gitulah.
Anggap aja orang yang terapin klien itu kayak mediatornya gitu. Akashic Records itu apa sih? Akashic Records adalah tempat dimensional di mana galeri tersebut digunakan untuk menyimpan semua jejak perjalanan makhluk hidup, baik yang sudah dan yang akan terjadi, dari sebagian besar beings atau dewa-dewi termasuk manusia dan hewan, walau tidak absolut ya. Nah, perjalanan spiritual yang cukup lama dan khusyuk akan diperlukan terapis atau reader untuk mengakses Akashic Records. Nah, sampai sini kalian pasti punya banyak pertanyaan. Salah satunya ya mungkin bahayanya akses Akashic Records apa? Nah, gak semua orang bisa akses ke Akashic Record karena harus mempunyai kemampuan, energi yang besar dan vibrasi yang tinggi. Jadi, jika ada yang mengatakan bisa mengakses Akashic Records, ya berarti orang tersebut akan bisa juga untuk baca bola memori kehidupan dia dan mungkin records yang lain. Di Akashic Records, memori-memori disimpan dalam bentuk bola energi ya. Kalau kalian lihat peramal-peramal pada ngeliatin bola kristal, nah ya kurang lebih kayak gitulah. Gunanya apa? Tahu past life. Kan ya sekarang hidup ya hidup aja gitu loh. Nah, past life regression biasanya digunakan untuk melacak atau bahkan healing terhadap trauma-trauma di past life. Namun, tidak semua proses past life regression bisa menyelesaikan trauma-trauma yang terjadi jika tidak masuk sepenuhnya ke kesadaran pada saat trauma itu terjadi, ya. Jadi, kita tuh tetap harus ngerasain trauma itu lagi. Past life trauma adalah kejadian-kejadian yang sangat membekas yang bisa terbawa dalam kehidupan mendatang. Misalnya, takut akan air yang banyak tanpa tahu kenapa. Di kehidupan sekarang, ya di masa lalunya pasti ada sebabnya. Beda jika ada individu yang membawa sumpah, baik yang bersumpah atau yang disumpah dari past life. Penanganannya sangat berbeda dengan trauma. Untuk sangkutan sumpah harus dilakukan oleh past life reader. Tekniknya gimana sih mengetahui past life regression? Ada beberapa teknik yang prinsip dasarnya menurunkan kesadaran fisik dari individu yang hendak diterapi agar bisa berhubungan dengan past life-nya. Kayak contohnya nih, hipnoterapi, energi reading, atau dipandu dengan energi, meditasi, dan nyanyian atau doa khusus. Kembali aku ingatkan, mengakses Akashic Records butuh perjalanan spiritual yang panjang dan energi yang besar. Makanya, aku sebagai past life reader butuh waktu dalam menyelesaikan report dan ritual pembersihan diri yang cukup panjang. Nggak heran lah ya kalau sebulan aku cuma bisa buka 2-3 slot aja. Ada pantangan nggak untuk praktisi atau readernya? Bedanya reader A dan B, pantangan seperti apa? Nah, banyak nih ya pertanyaannya. Seperti yang udah diterangkan di atas, past life regression dilakukan oleh praktisi atau terapis terhadap individu yang akan diregresi. Past life reader dilakukan oleh seorang master atau yang menguasai kemampuan untuk masuk ke past life dan Akashic Records dari individu yang hendak diterapi. Nah, bedanya apa? Kalau misalkan past life regression, hasilnya tergantung dari apa yang didapat atau dilihat individu yang diregresi. Kayak contoh sederhana, seorang dokter mengajarkan pasien untuk deteksi diri sendiri masalahnya. Ya, gitu deh. Intinya agak belibet sih emang ya. Jika oleh past life reader, maka yang membawa dan melihat past life-nya adalah master reader-nya yang akan mencari tautan past life individu tersebut dengan kehidupan saat ini. Ibarat kata nih, dokter yang mendeteksi masalah si pasien dan mencari pangkal masalah dan jika mungkin untuk diperbaiki atau diselesaikan sama reader-nya. By the way, nggak menutup kemungkinan untuk seseorang mengakses regresinya sendiri. Sekarang ini aku lagi baca bukunya Linda Howe berjudul How to Read the Akashic Records. Dan melihat semua perjalanan dia itu nggak mudah sama sekali guys. Beliau sempat merasa kehilangan arah berkali-kali sebelum jadi master shaman dan Akashic Record Reader. Nah, salah satu pengalaman yang bikin aku keinget-inget sampai sekarang adalah past life dari salah satu klienku yang dulunya di kehidupan masa lalunya dia ada di Korea. Dia termasuk yang asik banget ngebacanya, soalnya penglihatannya tuh jernih banget.
Kayak kalian lagi nonton TV 4K 84 inch. Ya. Ini inti ceritanya adalah dia salah ngeracunin orang, dan si cewek yang dia racunin itu ngikutin dia sampai ke kehidupan yang sekarang. Jujur, yang bikin aku tambah senang adalah momen-momen dimana dia kaget kalau ternyata aku bisa ngelihat si cewek yang selalu ada di mimpi dan kelihatan di ujung mata dia. Tapi untungnya si cewek itu nggak dendam, dan udah disampaikan juga pesannya ke dia gimana cara bayar karmanya. Si cewek mau apa gitu, ya kalau nggak salah suruh bayar karma tuh nolong orang yang kena bencana gitu. Salah satu kasus lagi adalah klienku yang masa lalunya ada di Perancis. Usut punya usut, setelah dia baca hasil readingannya, dia kaget karena dia bilang dia punya ketertarikan yang aneh sama Perancis. Bahkan dia bilang dia sempat belajar bahasanya. Dan selama ini dia reading sama aku, dia nggak pernah mention kalau dia bisa bahasa Perancis. Padahal dia sebenarnya tuh udah tahunan gitu reading sama aku. Anyway, kayaknya kita udah di akhir video nih ya. Gimana? Seru nggak topik kali ini? Seru dong ya. Mungkin juga loh ada past life yang isinya mengerikan, bahkan udah kayak cerita fantasi. Biasanya kalau udah kayak gitu agak berat nih bacanya. Takut dikutuk aing ya. But anyway, kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau pendapat, boleh dong komen di bawah atau di-share videonya ke teman-teman kalian. Kali aja bisa kepo bareng ya. Bagi kalian yang mau tarot reading sama aku atau past life reading, semua info ada di Instagram aku, dari price list sampai gimana kontekan sama aku. Jangan lupa di-follow ya guys. I hope you like the video, I hope you enjoy the video. See you next time. Mwah.